Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juda dengan NIM 1022000026, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Aiman SH MH. Baiklah, langsung saja. Tugas yang pertama yaitu istilah hukum adat. Istilah hukum adat adalah kebiasaan yang tidak tertulis yang ditaati secara turun-temurun. Istilah hukum adat diperkenalkan oleh dunia barat yang menyatakan bahwa hukum hanya terdapat pada masyarakat yang beradab. Istilah hukum adat, hukum yang tidak tertulis, karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Secara hukum adat, aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu, dengan demikian menjadi sumber hukum. Kata istilah hukum adat itu sendiri berasal dari pengertian bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pengertian kebiasaan pada umumnya daerah di Indonesia dimaknai sebagai pengertian sesuatu atau perilaku yang dilakukan berulang yang diikuti oleh lainnya, sehingga secara turun-temurun melakukan hal yang sama yang pada akhirnya mengikat dan ditaati. Baik, lanjut dengan tugas yang kedua, yaitu pengertian hukum adat. Pengertian hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Sedangkan pengertian hukum adat menurut Profesor Dr. Suefomo SH, hukum adat adalah hukum tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Baik, lanjut dengan tugas yang ketiga, yaitu hukum adat dan adat. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis
karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat, dan aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu, dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Sedangkan adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Adat yang memiliki sanksi disebut dengan hukum adat, sedangkan yang tidak memiliki sanksi disebut dengan kebiasaan. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Pelanggaran terhadap adat istiadat ini akan menerima sanksi yang keras dari anggota lainnya. Baik, lanjut dengan tugas yang keempat, yaitu hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat itu ialah hukum tidak tertulis, karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat, dan aturan yang merupakan hasil dari praktek dan adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu, dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Sedangkan hukum kebiasaan itu adalah hukum kebiasaan adalah tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Hukum ini memberikan pedoman bagi masyarakat untuk berpikir dan bersikap dalam menghadapi berbagai hal di kehidupan, agar kebiasaan menjadi hukum kebiasaan diperlukan dua hal. Yang pertama, tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang. Lanjut yang kedua, yaitu unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang adalah hukum. Lanjut, tugas yang kelima, yaitu hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum. Hukum adat yang menimbulkan kewajiban hukum ialah unsur kenyataan bahwa adat dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh anggota masyarakat adat, dan unsur psikologis bahwa terdapat adanya keyakinan pada anggota masyarakat adat bahwa adat memiliki kekuatan hukum
Hukum adat memiliki dua unsur, yaitu yang pertama unsur kenyataan. Unsur kenyataan itu ialah bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat. Yang kedua yaitu unsur psikologis. Unsur psikologis itu ialah bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Jadi unsur ini yang menimbulkan adanya kewajiban hukum. Baik, lanjut dengan tugas yang keenam, yaitu wujud hukum adat. Wujud hukum adat terdapat dari 3 wujud, yaitu yang pertama hukum tidak tertulis, yang kedua hukum yang tertulis, yang ketiga uraian-uraian hukum secara tertulis. Baik, lanjut dengan tugas yang ketujuh, yaitu hukum adat sebagai aspek kehidupan. Hukum adat sebagai aspek kehidupan ialah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang, nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapatkan seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Kehidupan atau budaya menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, hasil. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian kehidupan atau kebudayaan, di antaranya yang pertama menurut Hersikovics memandang kebudayaan sebagai suatu turun-temurun dari suatu generasi ke generasi kemudian. Yang kedua menurut Andres Evik, ia mengemukakan kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Yang ketiga menurut Edward Burnett Taylor memandang kehidupan atau kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang keempat menurut Selo Suwarjan dan Soilmin Suwardi, kehidupan atau kebudayaan adalah saran hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Itulah yang dapat saya jawab dari tugas yang Bapak berikan. Apabila dalam penjawaban tugas ini terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.